Setelah badai yang diaduk dari penyempurnaan pil hari itu, topik dari hampir seluruh paviliun Kaisar Hitam dikumpulkan pada wanita berpakaian putih ini dengan kekuatan yang menakutkan serta alkemis misterius itu. Banyak orang yang berjaga-jaga di luar gedung itu, mencoba menangkap beberapa petunjuk. Namun, tidak ada lagi aktivitas sedikit pun di dalam gedung setelah penyempurnaan pil selesai. Karena niat membunuh yang sangat kuat, tidak ada yang berani mendekatinya dengan sembarangan. Pemilik paviliun itu tidak menampakkan wajah mereka terlepas dari keributan di dunia luar. Beberapa orang datang berkunjung dengan pikiran aneh, tetapi mereka hanya bisa pergi dengan bijak setelah ditinggalkan di luar pintu yang tertutup. Moya, yang menganggap dirinya sangat hebat, secara alami termasuk di antara orang-orang ini. Sementara dunia luar gempar karena masalah kemarin, Xiao Yan hanya menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya. Dokter peri kecil dan Zian, yang berjaga di ruang tamu, dengan cepat maju setelah melihat Xiao Yan akhirnya keluar dari ruang rahasia. Mereka tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghela nafas ketika mereka melihat bahwa mata yang terakhir itu dipenuhi dengan jejak darah. Apakah orang ini benar-benar gila saat dia memurnikan pil? Anda telah tinggal di ruang rahasia selama 2 hari. Kami akan dengan paksa mendobrak pintu jika Anda tidak keluar. Dokter peri kecil tidak bisa membantu tetapi menekan alisnya secara vertikal dan menegur. Dia melihat Xiao Yan meminum semua teh di atas meja sekaligus. Xiao Yan hanya tersenyum saat mendengar dokter peri kecil menegurnya. Dia tidak berhenti setelah menyelesaikan penyempurnaan Zong Breaking Pill saat itu. Sebagai gantinya, dia sekali lagi membuka kuali dan memurnikan beberapa pil obat lainnya setelah beristirahat dan memulihkan doukinya. Karena itu, waktu yang dia habiskan sedikit lebih lama. Meskipun penyempurnaan berkelanjutan semacam ini menyebabkan Xiao Yan menjadi sangat lelah, dia akhirnya mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Kekayaannya saat ini akan memungkinkannya memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan orang-orang di pelelangan. Apakah ada masalah selama 2 hari ini? Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya dan bertanya sambil tersenyum. Selain beberapa orang bodoh, tidak ada yang berani datang dan mengganggu kita. Jawab dokter peri kecil. Keker, sepertinya Anda telah menghalangi cukup banyak orang dengan niat buruk dengan mengungkapkan diri Anda saat itu. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Saya bertemu dengan seseorang dari gerbang Xiao. Orang itu seharusnya adalah saudara kedua Anda. Ada juga orang tua yang kekuatannya ada di kelas Douzong di sampingnya. Dokter peri kecil dengan lembut mengungkapkan. Itu seharusnya elder pertama Sukian. Dia adalah satu-satunya elit Douzong di Akademi Dalam. Xiao Yan sedikit tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan berbicara. Apa kau tidak berencana mengunjungi mereka? Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak untuk saat ini. Cukup banyak monster tua yang datang ke kota Kaisar Hitam ini. Semuanya ada di sini karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika kami mengekspos hubungan kami dengan gerbang Xiao saat ini, itu malah akan menyebabkan beberapa dari mereka diam-diam mencari pembantu. Dengan cara ini, akan lebih baik bagi kami untuk mengungkapkan diri kami pada saat kritis. Terserah kamu. Dokter peri kecil tidak peduli. Dia mengangkat mata ungu keabu-abuannya dan secara acak berkata, bahwa Moya telah datang beberapa kali selama 2 hari terakhir ini. Dia berkata bahwa pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing, ingin mengundangmu untuk berkumpul. Namun, saya menolaknya karena Anda menyempurnakan pil obat. Tidak apa-apa menolak mereka. Xiao Yan mengangguk. Sebuah pikiran segera muncul di dalam hatinya saat dia bertanya, seperti apa kekuatan Mo Tianxing? Dia juga seorang elit Douzong dan hampir sama dengan saya. Dia bisa dianggap bintang 4 Douzong. Dokter peri kecil merenung sebelum dia menjawab. Bintang 4 Douzong ya, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, orang berjubah abu-abu di sisi lembah api iblis juga harus menjadi Douzong. Dokter peri kecil sepertinya telah mengingat sesuatu, oleh karena itu, dia tiba-tiba berbicara lagi. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Jari yang bergerak perlahan berhenti sebelum dia menghela nafas, seperti yang diharapkan. Saya mengatakan bahwa lembah api iblis tidak hanya akan membiarkan Fang Yan datang.
Meskipun orang ini dapat dianggap memiliki setengah kaki di kelas Douzong, masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Douzong asli. Mereka sebenarnya memiliki kartu tersembunyi. Aku ingin tahu apa latar belakang orang misterius berjubah abu-abu ini. Saya tidak menyadarinya. Dokter peri kecil juga menggelengkan kepalanya. Aura orang berjubah abu-abu sangat tidak jelas. Jika dia tidak berada di dekat hari itu, kemungkinan besar bahkan dia akan mengalami kesulitan besar menemukan kekuatan orang ini. Dia juga sama sekali tidak menyadari yang lain. Sepertinya kota Kaisar Hitam ini tidak akan tenang. Banyak sekali golongan yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, hanya ada satu. Hehe, aku ingin tahu partai mana yang akan menjadi pemenang terbesar kali ini? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki firasat bahwa pelelangan kali ini akan ternoda dengan darah. Dokter peri kecil mengangguk samar. Dia segera melihat mata merah Xiao Yan dan tanpa daya berkata, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kelelahan seperti itu tidak baik untuk tubuhmu. Iya. Xiao Yan merasa agak malu setelah mendengar ini. Kelelahannya kali ini memang luar biasa. Jika dia tidak cepat sembuh, kemungkinan akan ada beban dan luka di tubuhnya. Saat ini, pelelangan akan segera dimulai dan kejadian selanjutnya tidak akan mulus. Dia harus menjaga tubuhnya pada kondisi puncaknya setiap saat. Hanya dengan begitu dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan lengah oleh perubahan yang tidak terduga. Kalau begitu, aku akan pergi dan memulihkan diri dulu dan mencoba memulihkan kondisi lamaku sebelum dimulainya lelang besok. Xiao Yan menghela nafas, berdiri dan menatap langit malam di luar jendela. Dia tanpa sadar tersenyum sebelum berbicara dengan suara samar. Sepertinya malam ini akan menjadi malam tanpa tidur. Langit malam diam-diam pergi. Ketika sinar pertama matahari pagi muncul, keaktifan yang mengguncang bumi langsung meletus di dalam kota Kaisar Hitam, yang telah sunyi untuk malam itu. Manusia melonjak keluar dari segala arah, dengan cepat memenuhi jalan-jalan besar yang kosong. Arah yang dituju oleh sosok manusia ini adalah sama. Tempat itu adalah balai lelang besar di tengah kota. Hari ini adalah hari lelang terbesar yang telah diadakan di wilayah sudut hitam selama 100 tahun terakhir. Jumlah ahli yang datang sudah melebihi lelang sebelumnya. Pengaruhnya juga menutupi setiap sudut wilayah sudut hitam. Sinar matahari pagi menyebar melalui jendela dan memasuki sebuah ruangan. Itu akhirnya merangkak ke seorang pria muda berjubah hitam yang duduk bersila di tempat tidur. Mata yang tertutup rapat dari pemuda berjubah hitam itu bergerak-gerak di bawah sinar matahari. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka. Aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan seperti singa yang bangkit. Itu terus menyebar dari tubuh Xiao Yan sampai memenuhi seluruh ruangan. Api hijau giok seperti zat berkedip-kedip di dalam matanya yang hitam pekat. Jubah hitam yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan berkibar tanpa kehadiran angin. Itu berulang kali mengeluarkan suara mengepak, dan itu lama kemudian sebelum cahaya dari api di matanya perlahan memucat. Setelah cahaya dari api menghilang, jubah di tubuh Xiao Yan diam-diam. Mereka sekali lagi menekan kulit Xiao Yan. Beberapa kegembiraan masuk ke mata Xiao Yan saat dia merasakan douqi di dalam tubuhnya. Itu bahkan lebih kuat dari apa yang terjadi 2 hari lalu. Meskipun penyempurnaan pil gila selama 2 hari ini telah menyebabkan dia menjadi sangat kelelahan, dia menyadari bahwa douqinya benar-benar membaik setelah dia menahan kelelahannya dan berlatih selama 1 malam. Meskipun kemajuan semacam ini sangat kecil, karena terakumulasi selama berhari-hari dan berbulan-bulan, hanya masalah waktu sebelum terobosannya. Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan membasuh dirinya secara acak. Setelah itu, dia mengeluarkan jubah hitam yang luar biasa besar dan memakainya. Dia mengenakan doupeng yang menutupi seluruh tubuhnya dalam bayang-bayang. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya sebelum tersenyum. Baru kemudian dia mendorong pintu dan meninggalkan kamarnya. Dokter peri kecil dan Xian, yang sudah menunggu di aula, terkejut saat melihat orang berjubah hitam ini berjalan keluar. Xian baru saja akan tertawa ketika jubah hitam menutupi kepalanya. Pakailah, jika tidak, penatua pertama dan yang lainnya akan mengenali Anda. Dokter peri kecil telah mengungkapkan dirinya, jadi dia tidak perlu memakai satu.
Xiao Yan berbicara sambil melihat ke arah Zian yang telah membuang jubah hitamnya. Baju jelek sekali. Aku tidak akan. Wajah Zian pahit. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, dia dikalahkan beberapa saat kemudian di bawah tatapan Xiao Yan. Dia dengan putus asa mengenakan jubah hitam. Sebuah eksentrik berjubah hitam kecil muncul. Ayo pergi. Lelang hari ini kemungkinan besar akan sangat menarik. Xiao Yan tersenyum saat melihat kedua orang yang sudah siap. Dia memimpin untuk membuka pintu dan berjalan keluar. Zian dan dokter peri kecil mengikuti di belakangnya. Karena pelelangan akan dimulai hari ini, orang-orang yang menunggu di luar paviliun semuanya telah bubar. Ini menyelamatkan mereka dari beberapa masalah. Mereka bertiga mengidentifikasi rute mereka sebelum berjalan keluar dari paviliun Kaisar Hitam. Keke, saudara Yan Xiao, kamu benar-benar membuatku menunggu. Kelompok Xiao Yan baru saja keluar dari daerah ini ketika sesosok kulit putih datang ke arah mereka. Tawa ditransmisikan ke telinga mereka. Jiwa yang tidak akan bubar. Alis dokter peri kecil vertikal saat dia menatap senyum hangat Moya. Xiao Yan tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang ini. Tatapan di bawah jubah hitam melirik Moya sebelum bertanya dengan suara samar, "Pemimpin sekte junior, apakah ada masalah?" Moya memandang Xiao Yan yang tersembunyi di balik jubah hitam besar. Matanya tanpa sadar beralih ke dokter peri kecil. Panas yang membara melonjak di dalam hatinya saat dia melihat dingin di wajahnya yang bergerak. Dia mengeluarkan tablet giok dari cincin penyimpanannya dan tertawa, "Keke, ini adalah kursi VIP untuk pelelangan. Hanya ahli terkenal dari wilayah sudut hitam yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Aku menghabiskan seluruh napasku untuk mendapatkannya dari ayahku. Terima kasih pemimpin sekte junior." Hati Xiao Yan bersukacita saat melihat sikap lembut di wajah orang itu. Dia begitu saja mengambil tablet giok dari tangan yang terakhir. Tanpa mengucapkan terima kasih lainnya, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu keluar paviliun Kaisar Hitam. Zian yang tertawa diam-diam dan dokter peri kecil membuat jalan memutar di sekitar Moya dan mengikuti. Wajah Moya berkedut. Dia dengan kejam mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya sebelum senyum sekali lagi menumpuk di wajahnya. Namun, dia baru saja akan mengikuti ketika suara sedingin es menyebabkan wajahnya langsung mengeras. Kakinya sepertinya telah menempel ke tanah. "Jika Anda mengomel tentang umur panjang Anda bisa mengikuti kami." Lokasi di mana sekte Kaisar Hitam mengadakan pelelangan adalah tempat terbuka yang sangat luas yang terletak di tengah kota. Meskipun ini masalahnya, sekte Kaisar Hitam tampaknya agak meremehkan daya tarik lelang ini. Ketika kelompok Xiao Yan tiba di pelelangan dan melihat massa hitam lalu lintas manusia yang tampaknya tak berujung, mereka segera merasa tidak bisa berkata-kata. Masing-masing orang ini bahkan lebih gila dari yang lain. Untungnya, sekte Kaisar Hitam sepertinya mengharapkan situasi seperti itu. Oleh karena itu, mereka telah merancang terowongan yang digunakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam. Setelah kelompok Xiao Yan membuat beberapa pertanyaan, mereka mengambil beberapa belokan dan berhasil tiba di depan terowongan. Ada banyak penjaga dari sekte Kaisar Hitam yang menjaga terowongan ini. Tangan mereka membawa senjata tajam yang berisi kilatan dingin. Lalu lintas manusia yang sengit terguncang hingga tidak berani mendekat. Beberapa tetua sekte Kaisar Hitam juga secara acak berdiri di pintu masuk terowongan. Douk yang kuat yang menyebar dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang di sekitar merasakan tekanan yang konstan. Pada saat ini, terkadang ada beberapa orang yang memasuki terowongan khusus ini. Setiap kali ini terjadi, itu akan menarik seruan pelan dari kerumunan besar di sekitar. Mereka yang bisa masuk dari tempat ini kebanyakan adalah para ahli dan faksi yang memiliki reputasi hebat di wilayah sudut hitam. Orang-orang hebat ini adalah orang-orang yang sulit dilihat oleh orang-orang biasa di wilayah sudut hitam. Beberapa sesepuh dari sekte Kaisar Hitam akan tersenyum dan maju di tengah seruan itu. Mereka dengan sopan mengundang setiap kelompok untuk memasuki terowongan. 3 kelompok pria Xiao Yan perlahan menaiki tangga di depan banyak tatapan. Setelah itu, mereka berjalan ke pintu masuk terowongan yang dijaga ketat. Banyak tatapan di sekitar melirik ketiga sosok asing ini. 2 di antaranya benar-benar terbungkus jubah hitam besar.
Bahkan kontur tubuh mereka tidak terlihat di bawah penutup bayangan jubah itu. Orang yang menarik perhatian terbesar di antara ketiganya adalah dokter peri kecil berpakaian putih dengan rambut seputih salju. Sikapnya yang halus membuat mata sejumlah orang menjadi cerah. Siapakah individu yang terampil ini? Mengapa kami tidak pernah mendengar tentang mereka? Saya tidak yakin, apakah mereka berasal dari luar wilayah sudut hitam. Penampilan dokter peri kecil yang sangat asing bagi orang-orang dari wilayah sudut hitam. Segera, banyak orang mulai terlibat dalam percakapan pribadi dengan beberapa ketidakpastian. 3 sesepuh Kaisar Hitam yang menjaga pintu menemukan mereka bertiga sementara semua orang merasakan ketidakpastian. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat dokter peri kecil berpakaian putih berwajah dingin. Mereka semua dengan tergesa-gesa menunjukkan senyuman hangat di wajah mereka dan melangkah maju untuk menyapa grup. Dari sikap mereka, jelas bahwa mereka sudah mengetahui kekuatan dokter peri kecil. Mereka kemungkinan juga hadir dalam badai pemurnian pil saat itu. Mr. Yan Xiao, Anda akhirnya tiba. Ketua Sekte Kaisar Hitam dengan jubah hijau menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan, yang benar-benar tersembunyi di balik jubah hitam, mengangguk secara acak ke tetua ini. Dia tidak menjawab jika tidak perlu. Sesepuh tidak berani merasakan sedikitpun ketidakpuasan dari sikap yang agak angkuh ini. Kemampuan seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi jauh dari apa yang dia, seorang tetua Sekte Kaisar Hitam, dapat membandingkannya. Selain itu, ada seorang elit Douzong dengan mata sedingin es di sisi Xiao Yan. Silakan masuk. Setelah berbicara sedikit dengan Xiao Yan dan melihat bahwa pihak lain tidak tertarik, penatua dengan bijaksana pindah ke samping sambil terus berbicara sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke tetua itu. Dia dengan belak-belakan memimpin 2 lainnya dan memasuki terowongan yang dipesan khusus. Setelah itu, mereka menghilang dari mata semua orang. Wanita itu. Auranya sangat dingin. Douqi di dalam tubuhku hampir berhenti beredar saat berdiri di sampingnya. Dia memang layak menjadi seorang elit Douzong. Penatua berjubah hijau itu mengusap keringat dingin dari wajahnya setelah melihat kelompok Xiao Yan menghilang di dalam terowongan. Akhirnya, dia berbicara dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Yan Xiao itu pasti orang yang saat itu sedang memunikan pil obat, kan? Betapa tidak terduga. Dia sebenarnya memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Dibandingkan dengan dia, bahkan pemimpin sekte junior sedikit lebih rendah. Seorang tetua dengan lembut menghela nafas. Saya sangat penasaran apa latar belakang mereka. Kami belum pernah mendengar tentang ketiga orang ini di wilayah sudut hitam. Orang tua lainnya mengerutkan kening dan bergumam. Lupakan saja, hal-hal ini bukanlah hal-hal yang harus kita pikirkan. Penatua berjubah hijau menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu terowongan sebelum dia melihat sekelompok orang lain muncul. Senyuman sekali lagi muncul di wajahnya saat dia melangkah maju. Kelompok Xiao Yan melewati terowongan yang remang-remang. Beberapa menit kemudian, ruang di depan mereka tiba-tiba terbuka, dan tempat pelelangan yang sangat besar muncul di mata mereka bertiga. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia melirik sejumlah kursi padat yang tidak diketahui di tempat pelelangan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menyaksikan pelelangan sebesar ini. Dibandingkan dengan tempat ini, lelang yang dilakukan klan primer di Kekaisaran Jiama seperti makhluk kecil yang bertemu seseorang yang lebih besar.